Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas memimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Ibu mau mengabsen kalian terlebih dahulu. Irsa, Hadir Bu. Regina, Hadir Bu. Adelana, Hadir Bu. Ika, Hadir Bu. Nelly, Hadir Bu. Wilda, Hadir Bu. Marifa, Hadir Bu. Bintang. Hadir Bu. Jadi ada semua ya. Hadir Bu. Untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita, Ibu mau mengajak kalian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak dimohon untuk berdiri ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi bantu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangga jiwanya, bangga badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, selanjutnya kita ice breaking terlebih dahulu supaya semangat untuk belajarnya. Itu ya. Satu, dua, tiga. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diletakkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Ujung depan dilengkitkan, ayo topeng tangan. Bertepuk tangan semua, angkat kaki kedua ke atas tangan kita, dipinggang keduanya. Badan kita lembutkan, yang rajin wahai teman. Berdiri dengan tegak, balik kanan serentak, balik kanan serentak. Satu, dua, tiga. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diletakkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Ujung depan dilengkitkan, ayo topeng tangan. Bertepuk tangan semua, angkat kaki kedua ke atas tangan kita, dipinggang keduanya. Badan kita lembutkan, yang rajin wahai teman. Berdiri dengan tegak, balik kanan serentak, balik kanan serentak. Semangat anak-anak. Semangat. Semangat Bu. Oke, di sini Ibu mau tanya, siapa di sini yang pernah ke kebun binatang? Saya Bu. Saya Bu. Ya, biasanya Mbak Regina melihat apa di kebun binatang? Harimau, Terus? gajah, jerapah. Ya, kalau Mbak Adelana? Melihat ular Bu. Ular? Iya. Ularnya biasanya kecil atau besar? Besar. Ada yang besar, ada yang kecil. Jadi kita hari ini akan membahas keanekaragaman hayati. Tujuan pembelajaran pagi hari ini, peserta didik dapat menjelaskan apa itu keanekaragaman hayati, terus mengidentifikasi tingkatan keanekaragaman hayati, dan menjelaskan
manfaat keanekaragaman hayati, serta mendeskripsikan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Oke anak-anak, kita akan membahas keanekaragaman hayati. Pengertian keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati itu apa sih? Ada yang tahu? Nggak tahu. Tahu. Coba Mbak Delana dibacakan. Keanekaragaman hayati adalah semua jenis makhluk hidup yang ada di bumi dengan bentuk, ukuran, dan ciri-ciri yang berbeda-beda. Bayangan dunia di sekitarmu ada banyak sekali jenis tumbuhan dan hewan bukan, mulai dari pohon besar hingga semut kecil, dari burung mata yang cantik hingga ikan-ikan warna-warni di laut. Nah, semua keragaman makhluk hidup inilah yang disebut keanekaragaman hayati. Ya, jadi keanekaragaman hayati itu semua makhluk hidup yang ada di bumi. Tingkatan keanekaragaman hayati itu ada 3: keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, dan keanekaragaman ekosistem. Untuk keanekaragaman gen, setiap makhluk hidup punya ciri khas yang berbeda-beda, meskipun mereka sejenis. Perbedaan ciri ini disebabkan oleh perbedaan gen yang mereka miliki. Nah, contohnya kan ada kucing ya. Kucing kan ada warna oranye, warna abu-abu, dan warna putih. Itu kan sejenis, tapi memiliki perbedaan gen. Untuk yang kedua, keanekaragaman jenis. Ini yang paling mudah kita lihat di sekitar kita. Ada banyak sekali jenis tumbuhan dan hewan yang berbeda. Contohnya ada pohon kelapa, pohon pisang, pohon mangga, dan lain-lain. Di sini ibu mau tanya, siapa yang berani menyebutkan keanekaragaman jenis hewan? Harimau, Bu. Ya, terus ada apa lagi? Kucing. Terus? Ular. Ya, itu contoh keanekaragaman hewan. Untuk yang ketiga, keanekaragaman ekosistem. Ayo Mas Bintang coba dibacakan. Keanekaragaman ini berujung pada persediaan habitat atau tempat tinggal makhluk hidup. Ada hutan, sawah, laut, sungai, dan banyak lagi. Yang ekosistem mempunyai ciri khas dan jenis makhluk hidup yang berbeda-beda. Nah, contoh dari ekosistem laut itu ada apa aja yuk? Ikan. Ya, ada ikan terus. Ikan laut. Ya, terus. Gurita. Ya, itu termasuk keanekaragaman ekosistem. Manfaat keanekaragaman hayati. 1. Sumber makanan dan obat-obatan. Banyak makanan dan obat-obatan yang kita konsumsi berasal dari tumbuhan dan hewan. Untuk selanjutnya dibacakan Mbak Nelly. Penghasil oksigen. Menghasilkan oksigen, tumbuhan menghasilkan oksigen yang kita butuhkan untuk bernapas. Terus Pengaturan iklim, ya, hewan membantu menjaga hutan ya. Hutan membantu menjaga keseimbangan suhu dan curah hujan. Terus selanjutnya Mbak Ika, tolong dibacakan. penyerap polutan, tumbuhan dan hewan membantu membersihkan udara dan air dari polutan. Sumber inspirasi, keindahan alam dan keunikan makhluk hidup bisa menjadi sumber inspirasi dalam seni dan ilmu pengetahuan. Nah itu manfaat dari keanekaragaman hayati. Terus apa sih upaya pelestarian keanekaragaman hayati? Itu ada apa saja? 1. Tidak merusak habitat. Jangan menebang pohon sembarangan, membuang sampah sembarangan, atau mencemari air. Jadi kita tuh tidak boleh menebang pohon sembarangan. Kita tuh harus memilih pohon yang benar-benar ditebang. Terus yang kedua itu kan membuang sampah sembarangan. Kita tuh tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Untuk yang kedua, melakukan reboisasi, penanaman kembali pohon-pohon yang telah ditebang. Untuk yang ketiga, melindungi hewan langka, tidak menangkap atau mengganggu hewan-hewan yang melindungi. Untuk yang keempat, menghemat energi. Dengan menghemat energi, kita turut mengurangi kerusakan lingkungan. Ayo coba sebutkan contoh dari menghemat energi. Mematikan lampu. Ya, dua. Terus apa lagi? Mematikan keran air. Ya. Terus ada yang bisa juga lagi? Tidak. Ya udah kalau tidak ada. Terus contoh keanekaragaman hayati di sekitar kita di kebun. Di gambar 1 itu gambar apa? Bunga. Kalau yang kedua, Mati. yang ketiga, Buah. dan yang keempat, Sayur. untuk sawah. Gambar 1, Padi. gambar 2, Burung. gambar 3, Ayam. untuk yang laut, Ikan. laut dan terumbu karang. Nah, di sini ada pertanyaan. Ibu mau tunjuk
salah satu dari kalian untuk menjawab pertanyaan. Ya. Satu, apa yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati? Ayo, Mas Irsa. Tolong dijawab ya. Sepalaman Mas Irsa saja. Gak tahu Bu. Nggak tahu. Siapa yang tahu? Ayo coba angkat tangan. Nggak ada yang tahu ini. Oke, aku kembali lagi ya. Ya Bu. Ayo Mas Irsa, tolong dibaca supaya paham. Keanekaragaman hayati adalah semua jenis makhluk hidup yang ada di bumi dengan bentuk, ukuran, dan ciri-ciri yang berbeda-beda. Ya, jadi sudah paham kan apa itu keanekaragaman hayati? Tahu. Untuk nomor 2, berikan contoh keanekaragaman hayati yang kamu ketahui. Siapa yang bisa? Kata. Ini nggak apa-apa ya. Yang saya ikut tunjuk ya, Mbak Adelana ya. Itu keanekaragaman hayati contohnya seperti hewan, Ya, coba sebutkan hewan apa aja. hewan kucing, Iya. harimau, jerapah, Iya. dan lain-lain. Ya, kalau yang tumbuhan. Dan tumbuhan seperti padi, Iya, terus bedalang, tumbuhan ada pohon kelapa, pohon mangga. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa yang bisa kamu lakukan untuk menjaga keanekaragaman hayati? Ayo, siapa yang bisa? Ya, Mbak Regina. menghemat energi, Terus, tidak buang sampah sembarangan, sama tidak menambah pohon sembarangan. iya, beri tepuk tangan. Jadi kesimpulannya itu, keanekaragaman hayati itu sangat penting untuk berkelangsungan hidup semua makhluk hidup di bumi. Kita harus menjaga dan melestarikannya agar anak cucu kita dapat bisa menikmati keindahan alam. Oke, di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Berarti sudah paham semua ya? Iya. Kalau sudah paham semua, Ibu mau tunjuk satu dari kalian untuk mengulang kembali materi yang Ibu ajarkan. Ayo Mbak Manifah. Kepahaman Mbak Manifah saja ya. Keanekaragaman hayati itu semua jenis makhluk hidup yang ada di bumi. Iya. Terus tingkatannya? Tingkatannya ada 3. 1. gen, Ya, 2. jenis, Yang ketiga, ekosistem. beri tepuk tangan untuk Mbak Manifah. Selanjutnya Ibu akan membagikan lembar kerja atau serta didik. Nanti Ibu akan membagi menjadi 4 kelompok. Satu kelompok itu 2 orang. Kelompok pertama Mas Irsan sama Mbak Regina. Kelompok kedua Mbak Adelana sama Mbak Rika. Iya. Kelompok 3 Mbak Rida sama Mbak Deli. Kelompok 4 Mbak Maika sama Mas Bima. Oke, nanti dikerjakan secara berkelompok ya, jangan ada yang dikerjakan sendiri. Ini tuh pekerjaan kelompok. Oke, Nana? Ya, Bu. Apakah sudah, Nana? Sudah, Bu. Ayo, siapa yang berani maju? Maika. Ayo kelompoknya Mbak Regina sama Mas Irsan maju. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil kerja kami. Poin A, temukan minimal 2 jenis tumbuhan dan 2 jenis hewan yang berbeda dari tabel berikut. Makhluk hidup untuk tumbuhan kami menyebutkan padi dan pohon kelapa, dan untuk hewan sapi dan ayam. Dari hasil tampil di atas, menjelaskan satu tumbuhan dan satu hewan, diskusikan manfaat yang dibaca bagi lingkungan.
atau kehidupan manusia. Contoh tumbuhan. Tumbuhan yang dipilih adalah padi, manfaatnya sebagai makanan pokok. Yang kedua, hewan. Hewan yang dipilih adalah ayam, manfaatnya diambil dagingnya untuk dibuat lauk. Poin C, berdasarkan diskusi, tuliskan beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjaga keanekaragaman hayati di lingkungan sekitar sekolah atau rumah. Cara satu, itu menghemat energi. Cara kedua, tidak buang sampah sembarangan serta menebang pohon sembarangan. Tidak menebang pohon sembarangan. Cara yang ketiga itu menjaga kebersihan, dan cara keempat adalah reboisasi. Ya, sudah Bu. Untuk kelompok lain ada yang ditanggapi untuk kelompok satu? Tidak, Gimana ya Bu? Ya. Reboisasi itu apa? Reboisasi adalah penanaman pohon dalam hutan kembali. Mana Mbak Lima? Iya Bu. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok satu. Siapa di sini yang berani memberikan manfaat dari pelajaran kita hari ini? Iya, Mbak Lima. Kita jadi tahu apa itu keanekaragaman hayati. Terus Jenis-jenisnya juga, ya, terus dan juga manfaatnya. dan upaya pelestariannya. Masih semangat apa? Sudah loyo ini. Semangat Bu. Oke, kita tepuk semangat dulu ya. Iya Bu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Sebelum Ibu membagikan soal evaluasi, Ibu ada kuis. Nanti yang bisa menjawab angkat tangan ya. Ya Bu. Untuk gambar ini termasuk keanekaragaman Hewan, jenis, ayam, tingkatan. Ya benar. Itu yang ini buah, Jenis. jenis. Ya ini tuh termasuk gen. Kan jenisnya kan beda, tapi gennya yang berbeda kan ada pohon, ada pisang, berbagai macam pisang. Untuk yang gambar ini tingkatan keanekaragaman Jenis. Iya jenis benar. Selanjutnya Jenis. gen. Ini iya jenis. Untuk yang terakhir sistem. iya benar. Tadi tepuk tangan. Yang selanjutnya Ibu akan membagikan soal evaluasi. Ini dikerjakan secara individu ya, jangan ada yang mencontek. Siap Bu. Ya Bu. Stop. Baik, kita bahas bersama-sama ya. Untuk nomor 1, ayo dibaca Mbak Ika. Keanekaragaman hayati adalah C. Semua jenis makhluk itu di dunia. Ya, nomor 2. Contoh keanekaragaman hayati pada tumbuhan adalah B. Makanan selain yang unik. Yang ketiga, Amati gambar di bawah ini. Yang termasuk keanekaragaman hayati tingkat B ditunjukkan pada gambar nomor B1, 2, dan 4. ya selanjutnya. Cara melestarikan keanekaragaman hayati adalah A. Melakukan reboisasi. Selanjutnya nomor 5. Ya, Mbak Ika. Jika semua hutan di Indonesia dibakar, apa yang akan terjadi pada hewan-hewan yang tinggal di sana? A. Hewan-hewan akan punah karena kehilangan habitat dan makanan. Ya, benar semua. Anak-anak, di sini Ibu ada emoticon. Ada yang tersenyum, ada yang sedih, dan ada yang bingung. Nanti kalian maju satu persatu menempelkan di papan tulis untuk mengungkapkan suasana hati kalian pada hari ini. Oke, kesimpulannya, anak-anak pagi hari ini suasananya bahagia ya. Iya, Bu. Untuk pembelajaran berikutnya itu kita mempelajari keberagaman budaya. Nanti anak-anak di rumah belajar ya tentang keberagaman budaya. Oke, kita cukupkan pembelajaran pagi hari ini. Ketua kelas mohon dipimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Amin.
Baik, besok jangan lupa belajar ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam